Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadila. Saya dari kelas PJKR 2024A NIM 2407011029. Di sini saya akan menjawab beberapa soal di buku Aswaja ini dengan materi konsep thariqah dan Islam di Indonesia. Dan saya akan menjawab beberapa soal di buku Aswaja pada halaman 146 dengan nomor 2 dan 6, yaitu soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan thariqah. Thariqah yaitu yang terambil dari akar kata taroko yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya thariqah sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syaikh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubatah, dan khaniqah, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Sejarah masuknya thariqah ke Indonesia. Sejarah thariqah di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan barat meyakini Islam bercorak sufistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik kepada Islam. Tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi thariqah yang dibawa para wali, sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikitpun. Ini berbeda dengan proses Islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan dan tekanan, bahkan konon sedikit pemaksaan dengan senjata oleh para raja muslim seperti Sultan Mahmud, Ghazna, Aurangzeb, Haidar Ali, Tipu Sultan, dan sebagainya. Namun hingga saat ini India terlebih setelah terbagi tiga dengan Pakistan, dengan Bangladesh dan Muslim, Islam tetap berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai mayoritas masyarakat. Besarnya pengaruh thariqah dalam Islamisasi juga didukung dengan dari temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun sejauh itu tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam berkomunitas-komunitas kecil di beberapa kota di pesisir Jawa seperti di lereng Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad 14 atau awal abad 15. Kebersamaan dengan masa keemasan yang berkembang tasawuf al-Lahki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran thariqah di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali abad 1111 Masehi
yang merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf al-Safi dan Safi yang kontroversial. Dilanjutkan dengan bermunculnya pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir al-Jailani wafat 1166 Masehi yang ajaran tasawufnya menjadi dasar thariqah Qadiriyah. Ada juga Syekh Najmuddin Kubro wafat 1221 Masehi. Sufi Asia Tengah sendiri thariqat Kubrawiyah. Syekh Abu Al-Hasan Ali Asy-Syaidili wafat 1258, pendiri thariqat Syadziliyah asal Maghribi Afrika Utara. Dan selanjutnya adalah soal nomor 6. Sebutkan 3 di antara thariqah Mu'tabarat di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Adapun thariqah sufi Mu'tabarat di Indonesia sangat banyak di antaranya, yaitu Syadziliyah. Di antara sekian thariqah yang berkembang di Indonesia adalah thariqat Syadziliyah. Thariqat ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali al-Syaidili wafat 656 Hijriah. Thariqah ini mendasarkan segala pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan thariqah ini, salah satu cara bertawakkul kepada Allah adalah berzikir seperti firman Allah, maka ingatlah kalian padaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Menurut Abu Al-Hasan Al-Syaidili, zikir sebagai menjadi 4. Pertama, zikir kepada Allah dari kelalaian. Kedua, zikir sebab takut siksa atau senang nikmat. Ketiga, zikir yang menghantarkan pada kesadaran seseorang bahwa segala kebaikan pada kehakikatnya dari Allah dan segala keburukan dari diri sendiri. Keempat, zikir dengan pengertian seorang hamba fana hanya mengingat Allah dan lupa atas segala sesuatu selain Allah termasuk dirinya sendiri. Dan selanjutnya adalah dalam tasawuf al-Sunni sangat berpengaruh dengan Al-Ghazali. Ibnu At-Tahilali menyebut bahwa pernah suatu ketika Al-Syaidili berkata, apabila kalian mempunyai hajat maka bertawassullah dengan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Di kesempatan lain beliau berkata, kitabnya mewariskan kepadamu ilmu dan kitab Al-Qutarnya Abu Tayyib Al-Maki mewariskan padamu nur. Ringkasan ajaran thariqat Syadziliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok. 1. Bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. 2. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. 3. Berpaling dari makhluk baik di zahir maupun batin. 4. Ridha terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuk baik sendiri maupun banyak. 5. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah baik ketika lapang maupun sempit. Dan selanjutnya adalah Naqsabandiyah. Nama Naqsabandiyah terambil dari 2 kata naski, ungkir dan ban ikatan. Para pengikut thariqah ini menisbahkan thariqah ini kepada Abu Bakar Al-Siddiq wafat 13 Hijriah, sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah SAW. Dalam ilmu dan hidayahnya, meskipun begitu pondasi-pondasi thariqah ini terbangun oleh 4 orang. 1. Salman Al-Farisi wafat 33 Hijriah. 2. Abu Yazid Al-Ghazwani wafat 1110 Masehi.
4. Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari yang dikenal dengan Syekh Naqsyabandi, wafat 791 Hijriah. Thariqah ini semenjak berdirinya dikenal dengan beberapa nama pada era Abu Bakar Al-Shiddiq hingga era Abu Yazid Al-Bastami dikenal dengan nama Siddiqiyah, pada era Abu Yazid hingga era Abdul Khaliq Al-Ghazali dikenal dengan nama Taifuriyah, pada era Al-Ghazali hingga era Muhammad Bahauddin dikenal dengan nama Al-Khawajakaniyah, sebab beliau memasukkan penutup zikir yang dikenal zikir Khawajakan. Setelah itu mulai era Muhammad Bahauddin hingga sekarang thariqah ini dikenal dengan nama Naqsyabandiyah. Di antara metode wusul ila Allah dalam thariqah ini adalah rabitah, murokamah, dan zikir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.